أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita tentunya adalah nikmat hidayah dan petunjuk. Karena dengan nikmat itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan berbagai ketaatan, melaksanakan berbagai kebaikan. Yang mana mungkin kalau seandainya kita lihat ke sekitar kita, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat semisal itu. Banyak orang-orang yang tidak memiliki nikmat yang semisal itu, yaitu nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika kita memiliki kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur. Berarti kita adalah orang-orang yang telah Allah pilih, orang-orang yang telah Allah istimewakan dibandingkan manusia-manusia lainnya untuk senantiasa dekat dengan dirinya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Di mana peristiwa itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menginjak usia 40 tahun. Sebelum itu beliau dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersendirian beribadah di Gua Hira. Hingga pada suatu malam datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi ketika beliau berusia 40 tahun. Mendapatkan wahyu pertama tersebut, beliau pulang kembali ke rumahnya, kembali ke istrinya dalam keadaan ketakutan. Akan tetapi Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan meyakinkan beliau bahwa beliau adalah orang yang baik, orang yang banyak memberikan bantuan, orang yang berusaha untuk menolong orang-orang, orang yang selalu memuliakan tamu, berusaha untuk menegakkan kebenaran. Sehingga tidak akan mungkin orang semisal ini, kata Khadijah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipertemukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan anak paman dari Khadijah. Artinya sepupu dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia adalah seorang tua yang sudah sangat berusia lanjut, buta matanya, akan tetapi dia adalah seorang penganut Nasrani dan menulis Injil dengan bahasa Arab. Ketika apa yang dialami oleh Nabi SAW tersebut diceritakan kepada Waraqah, Waraqah langsung sadar. Beliau mengatakan, hadan namus alladhi jaa bihi Musa. Ini adalah namus yang datang kepada yang dulu datang kepada Musa alaihi salam. Ini adalah namus yang dahulu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kata Waraqah, demi Allah, kalau seandainya nanti kaum mengusirmu dari kampungmu, maka aku akan membelamu sekuatku. Nabi SAW terkejut atas pernyataan ini. Kata Nabi SAW, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku nanti? Kemudian kata Waraqah, tidak pernah ada seseorang yang datang membawa apa yang engkau bawa ini kecuali pasti dia akan dimusuhi. Artinya sudah menjadi sebuah sunnatullah bahwa setiap orang yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa dakwah kepada kebenaran pasti akan dimusuhi. Artinya sudah menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan dari Allah, bahwa setiap kebenaran akan selalu ada orang-orang yang menolaknya, akan selalu ada orang-orang yang menentangnya. Kemudian selang beberapa saat setelah itu Waraqah pun meninggal. Kemudian jemaah kaum muslimin, setelah Waraqah meninggal, wahyu terputus beberapa hari, beberapa saat. Kemudian setelah itu turun kembali wahyu yang kedua yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mulai berdakwah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mudaththir, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, warrujza fahjur, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Maka dengan turunnya surat ini, Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan kebenaran ini kepada manusia. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, Nabi SAW memulai terlebih dahulu dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi, sebagai strategi agar tidak membuat keributan di tengah masyarakat Quraisy. Jadi beliau SAW dalam periode awal dakwah tersebut melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Beliau memilih orang-orang yang beliau rasa memiliki kecintaan kepada kebaikan. Sehingga jamaah kaum muslimin, di masa-masa awal dakwah tersebut, yang pertama kali masuk Islam adalah orang-orang yang memang dekat dengan Nabi SAW. Istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian sahabat karib beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian budak beliau Zaid bin Harithah, kemudian sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib yang memang hidup dengan Nabi SAW. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga berperan dalam mendakwahi beberapa orang penting dalam sejarah Islam. Makanya kalau kita lihat peran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka memang pantas rasanya beliau menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena dari tangan beliau atau melalui tangan beliau, beberapa orang penting dalam sejarah Islam ini masuk Islam. Di antara orang yang masuk Islam melalui dakwah dari Abu Bakar, yang pertama adalah Utsman ibn Affan, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Dan kita tahu jamaah kaum muslimin, ini adalah orang-orang penting dalam sejarah Islam. Dan mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga.
Makanya kalau kita melihat peran dari Abu Bakar di masa awal-awal dakwah ini, rasanya memang tidak perlu kita ragui kepantasan dari Abu Bakar itu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kemudian jemaah kaum muslimin, setelah melakukan dakwah selama 3 tahun, di mana dalam periode tersebut telah terbentuk sebuah komunitas muslim yang kuat, yang mana mereka juga memiliki hubungan yang sangat erat, dan masyarakat muslim tersebut telah memiliki kesiapan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka barulah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berlalu dalam fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, jamaah kaum muslimin, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Ayat-ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mulai melakukan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy yang merupakan bahagian keluarga besar beliau. Setelah turunnya perintah ini, jamaah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan dakwah secara terang-terangan di hadapan publik Quraisy pada waktu itu. Beliau menaiki Bukit Safa dan mengajak seluruh penduduk Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala jenis sesembahan selainnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Nabi SAW mendaki Bukit Safa, faja'ala yunadi, kemudian Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, "Ya Bani Fihr, Ya Bani Adi." Beliau memanggil setiap kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah pada waktu itu. Hatta ijtama'u, sampai semuanya berkumpul. Sampai semuanya berkumpul. Dan perlu kita garis bawahi di sini dan kita ingatkan bahwa kota Makkah di zaman Nabi SAW hanya seukuran Masjidil Haram sekarang. Hanya seukuran Masjidil Haram sekarang. Ya. Jadi mereka atau penduduk Mekah tersebut biasanya tinggal hanya di sekeliling Ka'bah saja. Faja'ala rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma hu. Dan kalaupun ada orang yang tidak bisa datang memenuhi panggilan tersebut, maka ia akan mengirim seorang utusan untuk melihat pengumuman apa yang akan disampaikan. Kemudian kata Nabi SAW, dan kita perhatikan bagaimana Nabi SAW memulai dakwah beliau. Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda, aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik lembah ini, turidu an tughira alaikum, yang mana pasukan berkuda tersebut ingin menyerang kalian secara mendadak. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian mempercayaiku? Lalu kata orang-orang Quraisy, "Na'am, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Ya, kami percaya. Karena selama ini kami tidak pernah mencicipi darimu kecuali kejujuran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Tidak pernah sekalipun kami mencicipi darimu kebohongan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diucapkan oleh Nabi SAW ini adalah hal yang akan mengunci logika orang-orang Quraisy. Kenapa Nabi SAW memulai dengan kalimat seperti ini dulu? Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya kabarkan bahwa ada pasukan di balik lembah ini ingin menyerang kalian secara mendadak, kalian percaya atau tidak? Dan jawaban orang-orang Quraisy, kami percaya, karena selama ini kami tidak pernah
mendapatimu berbohong. Selama ini kami tidak pernah mencicipi darimu kecuali kejujuran. Artinya masyarakat Quraisy ini yakin bahwa setiap yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah kebenaran. Karena beliau mulai berdakwah secara terang-terangan ini berarti di usia sekitar 43 atau 44 tahun. Berarti selama 44 tahun masyarakat Quraisy tidak pernah sekalipun mendapati Nabi SAW berbohong. Maka kalimat ini dikunci oleh Nabi SAW. Berarti kalau kalian tidak pernah mendapatiku selama ini berbohong, berarti setelah ini percayalah dengan setiap yang aku sampaikan. Karena kalau seandainya kalian tidak percaya, berarti kalian telah menjilat ludah kalian sendiri. Karena sebelumnya kalian mengatakan ma jarrabna alaika illa sidqa. Karena sebelumnya kalian mengatakan kami tidak pernah sekalipun mencicipi darimu kecuali kejujuran. Itu pernyataan dari mereka. Kalau seandainya setelah ini tidak percaya lagi, berarti sama saja dengan menjilat ludahnya sendiri, menarik kata-kata yang sudah mereka ucapkan. Makanya setelah mendapatkan pernyataan seperti itu, bahwa orang-orang Quraisy ini akan percaya dengan Nabi SAW, karena memang selama ini beliau adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya di kalangan Quraisy. Barulah Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid, yang mana di hadapan kalian akan ada azab yang pedih. Jadi Nabi SAW menyatakan setelah itu bahwa beliau adalah nadhir, seorang pembawa berita buruk, seorang pemberi peringatan. Kalau seandainya kalian tadi nyatakan bahwa kalian percaya kepadaku dan tidak pernah sekalipun mendapati aku berbohong, maka setelah ini percayalah kepada setiap yang aku sampaikan. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah berbicara tentang wahyu, berarti kita berbicara tentang suatu hal yang gaib, yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Dan semua yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang datang dari Allah. Makanya Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kebohongan selama 43 tahun dan seterusnya, untuk membuat orang-orang Arab jahiliyah ini tidak memiliki celah untuk menuduh Nabi Muhammad berdusta dalam ucapannya. Karena mau bagaimanapun jamaah kaum muslimin, jika kita berbicara tentang wahyu, maka kita berbicara tentang suatu hal yang gaib, yang tidak bisa kita buktikan dengan suatu hal yang bersifat indra. Ketika Nabi mengabarkan surga dan neraka, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar. Akan tetapi karena Nabi SAW adalah seorang yang jujur selama puluhan tahun, maka tidak akan mungkin beliau akan langsung berubah status menjadi seorang pembohong hanya dalam hitungan hari. Tidak akan mungkin beliau berbohong menjadi seorang pembohong hanya dalam hitungan hari. Kenapa? Karena selama puluhan tahun beliau terbukti sebagai orang yang jujur. Itulah landasan kenapa kita mempercayai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, respon dari orang-orang Arab jahiliyah, mereka terdiam. Dan orang yang berani maju pada waktu itu setelah Nabi SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau sepanjang hari ini. Alihada jama'tana, apakah untuk hal ini engkau mengumpulkan kami? Apakah hanya untuk urusan semisal ini engkau memanggil kami seluruhnya? Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk celaan kepada Abu Lahab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tabbat yada abi lahabi wa tab,
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai respon dari ucapan Abu Lahab terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dimulainya fase dakwah secara terang-terangan ini, maka status Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berubah di hadapan orang Quraisy. Beliau yang sebelumnya dianggap sebagai orang saleh, maka beliau berubah status menjadi orang yang muslih. Beliau sebelumnya adalah orang yang baik. Setelah ini beliau akan berubah menjadi orang yang akan memperbaiki. Dan yang namanya memperbaiki berarti harus ada yang dibuang, harus ada yang diluruskan, harus ada yang dibersihkan. Maka mulailah Nabi SAW menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan. Beliau SAW juga menjelaskan tentang hari akhir, di mana setiap manusia yang telah wafat akan dibangkitkan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Dan memang jamaah kaum muslimin, selama periode Mekah, dua inilah yang menjadi fokus dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena memang dua ini adalah pondasi utama yang akan membangun ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua keimanan tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Makanya selama periode dakwah Mekah yang kurang lebih terjadi selama 13 tahun, Nabi SAW berfokus kepada dua topik pembahasan ini, yaitu berkenaan dengan tauhid dan keimanan kepada hari akhir. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul, beliau memiliki 4 orang paman yang masih hidup, ya, yaitu Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abbas ibnu Abdul Muttalib. Jadi ada 4 paman beliau, ya. Dan dari 4 orang paman tersebut, tiga orang tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu karakter orang-orang Arab ini adalah adanya fanatisme kesukuan. Jadi mereka akan membela keluarganya salah ataupun benar. Mereka akan setia bersama keluarganya, setuju ataupun tidak dengan tindakannya. Ya. Abu Talib, Hamzah, begitu juga dengan Abbas adalah orang yang setia mendampingi dan membela Nabi Muhammad SAW dalam masa dakwah. 2 orang di antara mereka masuk Islam, hanya Abu Talib yang pada akhirnya wafat di atas kekufuran. Sementara Abu Lahab adalah orang yang sedari awal, sejak Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan agama Allah, adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga perlu kita ketahui, Abu Lahab ini di samping beliau adalah paman, Abu Lahab juga adalah besan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena 2 putri beliau, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, adalah istri dari 2 putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Jadi Abu Lahab ini paman sekaligus besan. Karena kalau dulu pernikahannya memang pernikahan antar kerabat saja pada waktu itu. Jadi 2 putri Nabi, Ummu Kulthum dengan Ruqayyah, adalah istri dari 2 putra Abu Lahab. Dan ketika Nabi SAW mulai berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, membantah kesyirikan, Abu Lahab memerintahkan kedua putranya tersebut untuk menceraikan istrinya. Ya, untuk menceraikan kedua istrinya, Ummu Kulthum dengan Ruqayyah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW mulai berdakwah, maka orang-orang Quraisy mulai merasa resah. Karena beliau dalam dakwah mulai mempermasalahkan akidah dan keyakinan orang-orang Quraisy. Hal ini tentu membuat orang-orang Quraisy
merasa tidak nyaman karena keyakinan yang mereka yakini selama ini dan sudah diyakini oleh nenek moyang, dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai sebuah keyakinan yang sesat, keyakinan yang batil, keyakinan yang akan mengantarkan mereka kepada kehancuran. Sehingga orang-orang Quraisy berusaha melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar Nabi Muhammad tidak lagi menyuarakan akidah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyuarakan akidah Islam, karena ini mengganggu keyakinan-keyakinan mereka. Dan sebagaimana kita ketahui, Abu Thalib adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati, sehingga orang-orang Quraisy ini tidak bisa secara langsung melakukan intimidasi kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka menghormati Abu Thalib sebagai seorang tokoh penting di kalangan Quraisy. Sehingga mereka, orang-orang Quraisy ini, melakukan negosiasi lah, atau diplomasi, atau membujuk Abu Thalib agar melarang keponakannya tersebut untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh penting tersebut mendatangi Abu Thalib, meminta kepadanya agar melarang anak keponakannya tersebut untuk berhenti. Karena bagi mereka ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran tauhid tersebut, itu adalah ajaran yang menyesatkan nenek moyang mereka, menilai bodoh akal mereka, ya. Kemudian ajaran tersebut mencela Tuhan-Tuhan mereka. Dan memang seperti itu adalah ajaran Islam. Makanya setiap orang yang selalu menyuarakan kebenaran pasti akan dinilai seperti itu. Orang yang menyuarakan kebenaran akan dinilai seperti itu, dinilai menyesatkan orang lain, dinilai menghina sesembahan orang lain, dinilai menganggap bodoh orang lain. Karena memang kalau kita dapati di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka punya akal atau tidak? Apakah mereka berpikir atau tidak? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kebatilan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak punya kemampuan sedikit pun, tidak punya kekuasaan sedikit pun. Inilah yang menyebabkan orang-orang Quraisy tidak nyaman, karena agama mereka diusik, agama mereka dikritik, keyakinan mereka disalah-salahkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3 kali orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk membujuk beliau agar mau menahan, agar mau menghentikan keponakannya tersebut untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai usaha mereka yang paling terakhir, dan ini yang membuat Abu Thalib marah pada waktu itu, di mana orang-orang Quraisy menawarkan untuk memberikan kepada Abu Thalib seorang pemuda yang gagah sebagai ganti dari Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy menawarkan seorang pemuda yang gagah untuk Abu Thalib, kemudian Abu Thalib bersedia menyerahkan Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Itu yang membuat Abu Thalib sangat marah kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian jamaah kaum muslimin, karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Abu Thalib, akhirnya orang-orang Quraisy berpindah kepada cara berikutnya, yaitu dengan cara melakukan persekusi, menekan. Dan orang-orang Quraisy berusaha memikirkan apa kiranya gelaran yang pantas disematkan kepada Nabi Muhammad SAW agar orang menjauh. Jadi diperburuk citra Nabi Muhammad SAW ini, diperburuk nama beliau, agar apa? Agar orang-orang menjauh. Dan memang seperti itulah metode-metode yang dipakai oleh orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan stigma-stigma negatif kepada orang-orang yang membawa kebenaran. Orang-orang Quraisy itu berpikir, apa kira-kira gelaran yang buruk yang bisa disematkan kepada Nabi Muhammad SAW? Dukunkah? Orang gilakah? Penyairkah? Penyihirkah? Dan mereka merasa tidak ada satupun gelar yang pantas untuk disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki ciri-ciri seperti itu.
Beliau tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang dukun. Beliau tidak punya ciri-ciri sebagai orang gila. Beliau tidak punya ciri-ciri sebagai seorang penyair ataupun penyihir. Sampai disebutkan dalam sebuah kisah Al-Walid ibnu Mughirah pernah mengatakan ketika dia melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengakui bahwa yang keluar dari lisan Nabi SAW itu memang suatu hal yang manis dan menarik perhatian manusia. Beliau mengatakan, wallahi inna laqaulihi lahalawah. Demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dia ucapkan tersebut yaitu Al-Qur'an itu adalah ucapan yang benar-benar manis. Wa inna asruhu la'adhiqun, dan sesungguhnya akar dari ucapan tersebut sangat kuat. Artinya argumentasi yang diberikan itu sangat kuat. Wa inna farahu lajunatun, dan sesungguhnya cabang-cabangnya sangat berbuah. Jadi diperumpamakan ucapan Nabi Muhammad SAW atau wahyu yang beliau sampaikan itu ibarat seperti buah pohon, seperti sebuah pohon yang kuat akarnya dan berbuah banyak. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa urifa annahu batil. Dan tidak ada satupun gelaran buruk yang bisa disematkan kepada dirinya kecuali pasti akan diketahui bahwa itu adalah gelaran-gelaran yang batil. Tidak ada yang cocok. Orang akan tahu bahwa ini hanya sekedar stigma-stigma negatif tanpa bukti saja. Wa inna aqrabal qawli fihi li an taqulu sahir. Kemudian kata Al-Walid ibnu Mughirah, yang paling dekat, yang paling memungkinkan untuk kita memberikan gelaran buruk kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, hanya satu saja, seorang penyihir. Itu saja. Gelaran yang lain nggak mungkin. Dibilang dukun nggak bisa, dibilang penyair nggak mungkin, dibilang pembohong apalagi. Dan beliau mengatakan yang paling dekat, yang paling memungkinkan bagi kita untuk menghinanya dan merendahkannya adalah dengan memberinya gelar sebagai seorang penyihir. Ja'a biqaulin wa huwa sihrun yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjihi. Yang mana dia datang dengan suatu ucapan yang membuat orang-orang tersihir, sehingga seseorang bisa saja berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan saudaranya, berpisah dengan pasangannya. Akhirnya gelaran sebagai seorang penyihir inilah yang dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk memberikan stigma negatif kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara metode-metode yang mereka pakai, dan kalau kita perhatikan jemaah kaum muslimin, metode-metode semisal ini tetap kita dapati dari waktu ke waktu. Bagaimana orang-orang berusaha untuk mematikan kebenaran, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak akan pernah bisa. Yang tadi kita katakan memberikan ejekan dan penghinaan. Kemudian yang kedua, menghina ajaran Islam dan menyebarkan keraguan terkait agama tersebut, mencari-cari celah. Atau yang ketiga, berusaha untuk memalingkan manusia dari Al-Quran dengan mendatangkan para penyanyi-penyanyi, mendatangkan para penyair-penyair, sehingga orang lebih tertarik dengan ucapan-ucapan syair dan nyanyian dan jauh dari Al-Quran. Kemudian juga di antara poin yang juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan berusaha menyodorkan sebuah win-win solution, sama-sama senang, di mana orang-orang Quraisy pada waktu itu menawarkan kepada Nabi Muhammad agar ajaran jahiliyah ini dicampur saja dengan ajaran Islam, supaya kita sama-sama senang. Ajaran kamu ada, ajaran kami juga ada. Di mana mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mau menyembah Tuhan orang-orang Quraisy dalam beberapa waktu, dan nanti orang-orang Quraisy akan menyembah Allah dalam beberapa waktu. Nah, supaya kita sama-sama senang, kata mereka. Ini solusi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Itu menurut orang-orang Quraisy. Ya, akan tetapi hal tersebut tentu tidak bisa. Karena agama Islam ini adalah agama yang tidak bisa dicampur adukkan dengan agama yang lain. Tidak bisa dicampur adukkan. Karena ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala
langsung menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan hal semisal ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Diulangi hal ini 2 kali untuk menguatkan pernyataan bahwa agama Islam tidak akan bisa dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Tidak ada campur baurnya antara Islam dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Semua usaha yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini tidak kunjung mendatangkan hasil. Upaya-upaya mereka untuk mencegah Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah itu tidak ada yang berhasil. Karena sudah tidak menemukan cara yang efisien, cara yang tepat untuk mencegah Nabi Muhammad SAW, maka pada akhirnya mereka memilih cara terakhir, yaitu dengan melakukan penekanan dan penyiksaan. Ya, penekanan dan penyiksaan, dan itulah metode yang mereka pakai. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang sebelumnya, sebagaimana yang tadi kita katakan, telah menikahkan 2 putranya dengan 2 putri Nabi Muhammad, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, langsung meminta kedua anaknya tersebut untuk menceraikan kedua putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan putranya Abdullah, yang mana itu adalah putra beliau laki-laki, Abu Lahab sangat gembira. Kenapa? Karena pasti setelah ini nama Rasulullah tidak akan pernah lagi disebut. Karena dalam nasab seseorang, namanya tersebut kalau seandainya dia memiliki anak laki-laki. Kalau seandainya anak laki-laki tidak ada, maka namanya tidak akan pernah lagi tersebut. Sehingga Abu Lahab merasa gembira bahwa pasti suatu saat nama ini akan tenggelam, hilang oleh waktu. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, juga sangat buruk tindakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia seringkali meletakkan duri di depan rumah Rasulullah dan di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka bertetangga karena berasal dari kabilah yang sama. Disebutkan juga oleh Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah suatu kali melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id meletakkan kotoran unta di tubuh Rasulullah SAW ketika beliau bersujud. Hadir pada kejadian tersebut dan mereka tertawa melihat hal itu. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan Umayyah bin Khalaf. Semuanya tertawa melihat apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud yang pada waktu itu ada di tempat kejadian tidak mampu berbuat apa-apa, karena beliau adalah orang yang lemah, sehingga beliau hanya melihat kejadian tersebut dari jauh hingga datang Fatimah radhiyallahu taala anha yang membersihkan Nabi Muhammad SAW dari kotoran onta tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW bangun, beliau langsung mendoakan keburukan kepada orang-orang tersebut. Beliau sebut namanya satu persatu. Orang-orang yang tadi meletakkan kotoran unta di punggung beliau, orang-orang yang menertawakan beliau SAW, disebut namanya satu-satu, kemudian didoakan keburukannya. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan, fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yauma badrin. Demi Allah, aku lihat semua orang tadi terbunuh semuanya di perang Badar. Tsumma suhibu ila qalibin. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur-sumur di Badar. Jadi ini adalah usaha dari orang-orang Quraisy. Jadi ketika mereka tidak bisa menemukan cara yang tepat untuk mencegah, mengejek tidak bisa, memalingkan dari Al-Quran tidak bisa, mengajak kompromi negosiasi tidak bisa, akhirnya mereka berpindah kepada
penyiksaan dan penekanan. Tapi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sampaikan bahwasanya orang-orang Quraisy berusaha mencegah dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan berbagai cara dan upaya agar dakwah ini tidak tersebar. Namun berbagai cara dan upaya tersebut tidak menemukan atau tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka memilih cara terakhir, yaitu dengan melakukan penekanan dan penindasan. Baik itu kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada kaum muslimin, ya, atau kepada orang-orang Quraisy yang sudah menyatakan keislamannya. Dan di antara sikap buruk atau penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW adalah tindakan yang juga dilakukan oleh Abu Jahal, yang mana pada waktu itu dia pernah berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya bahwa kalau seandainya Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah kemudian melaksanakan salat, maka dia akan menginjak pundak atau pundak Nabi Muhammad SAW ketika dia bersujud. Dan ketika itu Nabi Muhammad memang datang melaksanakan salat di Ka'bah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sujud, Abu Jahal datang mendekat untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi? Beliau tidak jadi melakukannya. Beliau mundur dengan muka yang sudah berubah, penuh dengan rasa takut. Kemudian orang-orang sekitar bertanya kepada dirinya, kemudian dia mengatakan, inna baini wa bainahu lakhandaqan min narin wa haulan wa ajnihatin. Sesungguhnya antara aku dengan dia, aku melihat sebuah parit yang dipenuhi dengan api. Artinya ketika dia berniat untuk mendekati Nabi Muhammad dan menginjak tengkuknya, dia melihat ada sebuah parit besar yang menghalangi antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, Nabi mengatakan, laudana minni, kalau seandainya dia berani mendekat kepada diriku, laqtatafathul malaikatu udwan udwa, pasti malaikat akan mencabut tubuhnya satu persatu. Kemudian jamaah kaum muslimin, gangguan itu tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW saja. Gangguan juga ditujukan kepada kaum muslimin, orang-orang yang telah memilih untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gangguan yang mereka terima itu jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan. Abu Jahal setiap kali ia mendengar bahwa ada orang yang menyatakan dirinya masuk Islam, maka ia akan segera mendatanginya. Kalau dia orang terpandang, orang yang terkenal, yang punya kedudukan di Quraisy, maka dia akan mengancamnya, menakut-nakutinya. Tapi kalau seandainya ia orang yang lemah, maka Abu Jahal akan memukulnya dan menyiksanya. Di antara kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam yang mendapatkan penyiksaan yang sangat berat adalah keluarga Yasir. Yasir, Ammar anaknya, kemudian istrinya Sumayyah. Mereka adalah satu keluarga budak yang mendapatkan penyiksaan yang sangat berat dari Abu Jahal. Pada siang hari yang terik, mereka digiring ke padang pasir, ditanggalkan pakaian mereka, kemudian dipakaikan kepada mereka baju besi. Bayangkan jemaah kaum muslimin, di tengah siang yang terik, mereka dipakaikan pakaian yang terbuat dari besi. Tentu panas matahari akan terserap dengan kuat.
Rasa sakit yang luar biasa akan mereka rasakan. Dan ketika Rasulullah SAW melewati mereka, Rasulullah belum bisa memberikan bantuan apapun. Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan untuk mencegah tindakan dari Abu Jahal tersebut kepada keluarga Yasir. Nabi SAW hanya mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada keluarga Yasir ini memiliki makna yang sangat dalam, jemaah kaum muslimin. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan yang sederhana ini. Nabi mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ini memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita bahwa keimanan itu pasti akan diuji. Tak mungkin seseorang bisa saja mengatakan dengan mudah dia beriman kepada Allah, sementara dia tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan sesuatu hal yang akan membuktikan kejujurannya terhadap keimanan tersebut. Makanya dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan saja, dibiarkan saja mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang terdahulu yang mengaku-ngaku beriman telah kami uji, kata Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dengan keimanan tersebut dan siapa di antara mereka yang berbohong dengan keimanannya. Jadi ujian keimanan itu untuk membuktikan apakah ucapan lisan itu hanya sekedar pengakuan semata atau suatu hal yang memang sudah tertancap di dalam hati. Sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, kata Nabi SAW. Sabar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di situ bukan berarti kepasrahan total, tidak berbuat apa-apa. Tidak. Mereka sedang berbuat. Mereka sedang bertahan di atas keimanan. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka bisa saja memilih untuk mengucapkan kalimat kufur sehingga selamat dari penyiksaan tersebut. Akan tetapi mereka bersabar, mereka menahan diri, mereka menguatkan diri untuk berada di atas kebenaran tersebut. Fa inna mau'idakumul jannah, kata Nabi, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Di mana Nabi SAW dalam hal ini langsung mengingatkan keluarga Yasir tentang janji Allah di surga kelak. Artinya penderitaan yang mereka rasakan itu akan berakhir. Seberat apapun rasa sakit yang mereka rasakan di dunia itu pasti akan ada ujungnya. Dan ujungnya tersebut akan manis, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kekuatan kaum muslimin pada waktu itu, di mana mereka bisa bertahan dengan segala tekanan dan penyiksaan. Karena keyakinan mereka yang kuat tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan surga yang abadi yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga segala penderitaan yang mereka terima, segala rasa berat yang mereka hadapi dalam menjalankan agama Allah terasa ringan. Kenapa? Karena surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yakini seyakin-yakinnya. Makanya jamaah kaum muslimin, jika kita berbicara tentang faktor kelemahan kaum muslimin saat ini, tidak bisa kita pungkiri hal itu terjadi karena memang kurangnya keyakinan mereka tentang akhirat Allah. Makanya ketika Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir saja kalian ini akan dilahap oleh umat-umat yang lain sebagaimana sebuah makanan akan dilahap oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Lalu para sahabat bertanya, amin killatina yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah?
Kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Akan tetapi kalian pada waktu itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kalian pada waktu itu hanyalah seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu 'an qulubi 'aduwwikumul mahabata minkum. Dan Allah cabut rasa segan dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Tak ada takut lagi orang kepada kaum muslimin. Tak ada segan lagi. Wala yaghrifanallahu fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah lemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahn. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit macam apa itu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Dan hal semisal inilah yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Dunia itu telah murah bagi mereka. Dan kematian adalah suatu hal yang mereka cintai, yang mereka cari. Kenapa? Karena mereka begitu yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar menunggu kematian tersebut untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Itulah yang membuat mereka kokoh dengan segala tekanan yang mereka terima. Bayangkan hanya ucapan semisal itu saja, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, membuat keluarga Yasir mampu bertahan. Kalau seandainya kalimat itu kita ucapkan ke manusia-manusia zaman sekarang, bagaimana kira-kira? Sabar, sabar. Kalau seandainya kalimat-kalimat semisal itu kita ucapkan kepada manusia-manusia zaman sekarang, apakah mereka mampu menerima ucapan tersebut? Tapi keluarga Yasir karena yakin dengan janji Allah, mereka terima kalimat tersebut. Yasir akhirnya gugur, tak tahan dengan penyiksaan tersebut hingga wafat. Sementara Sumayyah istrinya dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar pada waktu itu yang memang benar-benar sudah benar-benar mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa. Berat karena melihat bapaknya, ibunya mati di hadapannya. Dia tidak sanggup menahannya. Dia sudah antara sadar dengan tidak sadar dengan segala penyiksaan tersebut, hingga akhirnya terucap di lisannya kalimat kufur. Hanya karena tidak sanggup lagi dengan segala penyiksaan yang diterima atau yang diberikan oleh Abu Jahal kepada dirinya. Abu Jahal membebaskannya pada waktu itu karena dia sudah mengucapkan kalimat kufur. Akan tetapi Ammar benar-benar menyesal dengan kalimat tersebut. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, menyesali apa yang telah ia ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya ia beriman, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa, ditekan, akan tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Allah berikan maaf. Allah berikan maaf kepada Ammar. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Akan tetapi siapa saja yang terang-terangan kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan baginya azab yang sangat pedih. Di antara sosok lain yang juga mendapatkan siksaan yang berat adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Sebelumnya Bilal ini adalah budak yang sangat disayang. Orangnya cekatan, seorang budak yang sangat patuh kepada tuannya. Akan tetapi ketika dia memilih untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Umayyah bin Khalaf sangat marah kepadanya. Ia memaksa Bilal untuk melepaskan keislamannya. Ia bawa Bilal ke padang pasir. Kemudian ia terlentangkan Bilal di atas padang pasir yang panas tanpa pakaian.
kemudian dia letakkan batu besar di atasnya. Tidak ada yang terucap dari lisan Bilal melainkan kalimat Ahad, Ahad. Hanya itu saja. Setiap kali Umayyah bin Khalaf memintanya untuk kembali menyembah Latta, menyembah Uzza, maka yang keluar dari lisan Bilal hanyalah Ahad, Ahad. Hingga pada akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan harga yang mahal pada waktu itu. Kemudian dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dan masih banyak lagi jamaah kaum muslimin hal-hal lain, penyiksaan-penyiksaan lain yang diterima oleh kaum muslimin, terutama dari kalangan budak atau orang-orang yang memiliki kasta sosial yang rendah di Quraisy pada waktu itu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pelindung. Dan dalam periode ini Nabi Muhammad SAW juga menjadikan rumah salah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam ibnu Abil Arqam sebagai tempat untuk berkumpul kaum muslimin. Rumahnya berada di atas bukit Safa yang jauh dari pandangan Quraisy. Itu tempat rahasia Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin. Disitulah Nabi SAW mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang keislaman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan di dalam kepala kita, bagaimana mereka mampu bersabar dengan segala penyiksaan yang mereka terima tersebut, mampu istiqamah, mampu tetap tegar. Pada waktu itu mereka tidak punya kekuasaan sama sekali, tidak punya pelindung sama sekali. Yang pertama tentu yang membuat mereka kokoh dengan mampu bertahan dengan segala penindasan dan penyiksaan tersebut tentu karena kekokohan keimanan dan keyakinan kepada kebenaran. Jadi mereka ketika memeluk agama Islam, mereka tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka faham konsekuensinya, mereka tahu akibatnya. Makanya kalimat itu benar-benar masuk ke dalam hati mereka, benar-benar tertancap di dalam hati mereka. Segala tekanan yang mereka terima itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Dan kita tahu jamaah kaum muslimin, tidak ada satupun dari orang-orang yang telah menyatakan keislamannya di kota Mekah tersebut yang menyerah. Tidak ada. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang murtad. Karena memang ketika mereka meyakini Islam itu sebagai sebuah kebenaran, mereka meyakininya dengan sepenuh hati. Ya, mereka meyakininya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, mereka bisa kuat seperti itu karena mereka sadar bahwasanya keimanan itu pasti akan diuji oleh Allah, sebagaimana yang tadi kita katakan. Para sahabat sadar bahwa sejak awal bahwa iman mereka tersebut pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak terkejut ketika datang cobaan. Justru mereka memandang bahwa ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka. Banyak di antara manusia yang ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memilih hijrah, ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah, mereka langsung menyangka bahwa Allah tidak sayang kepada mereka. Padahal mungkin ujian-ujian tersebut adalah bahagian dari proses ujian untuk mereka. Apakah mereka memang jujur dalam taubat mereka kepada Allah atau tidak? Karena kalau seandainya setiap orang yang menyatakan diri bertaubat kepada Allah tanpa ada ujian, maka tentu tidak bisa dibedakan mana yang jujur, mana yang berbohong dengan taubatnya. Dan memang betapa banyak jamaah kaum muslimin ketika orang-orang berusaha untuk kembali kepada kebaikan, Allah langsung memberikannya ujian. Apakah dia memang mau bertahan atau tidak? Kemudian yang menyebabkan mereka bertahan adalah kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Hal itu terjadi karena mereka tahu kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi kita katakan, orang-orang yang benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti akan mencintainya, percaya dengan setiap ucapannya tanpa ada sedikit pun keraguan.
Karena sebagaimana yang tadi kita katakan, orang-orang Quraisy sekalipun seluruhnya percaya bahwa Nabi tidak pernah berbohong sebelumnya. Sehingga kepercayaan ini benar-benar membuat mereka kokoh dan yakin terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kita katakan, sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah surga. Kalimat itu benar-benar tertancap di dalam hati keluarga Yasir. Makanya mereka mampu bertahan. Mereka percaya dengan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan mereka mampu bertahan dengan segala penyiksaan, dengan segala tekanan yang mereka terima. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tahun kelima kenabian, artinya sekitar 2 tahun setelah Nabi SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW mengizinkan beberapa orang para sahabat pada waktu itu untuk melaksanakan hijrah menuju ke Habasyah, yaitu sebuah daerah di Ethiopia sekarang. Karena di negeri tersebut, atau karena negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang baik, yang tidak akan pernah menzalimi siapapun yang berada di kerajaannya itu. Dan Habasyah pada waktu itu, atau Ethiopia pada waktu itu adalah kerajaan yang beragama Nasrani. Pada hijrah yang pertama menuju Habasyah, ada 16 orang sahabat yang pergi, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan di antara yang hijrah pada waktu itu adalah Utsman ibnu Affan, yang pada waktu itu sudah berstatus menantu Nabi Muhammad, karena beliau telah menikah dengan putri Nabi, Ruqayyah. Jadi hijrah pada waktu itu, di antara para sahabat yang hijrah yang 16 orang tersebut adalah Utsman ibnu Affan dengan istrinya. Mereka hidup damai di Habasyah selama beberapa bulan. Kemudian mereka mendengar berita bahwasanya orang-orang Quraisy telah masuk Islam, sehingga mereka berkeinginan untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka. Namun ternyata berita yang mereka dengar tersebut adalah berita bohong, berita palsu. Dan ketika mereka kembali, mereka malah semakin mendapatkan penyiksaan dan penekanan yang semakin berat dari orang-orang Quraisy. Kemudian selang beberapa waktu setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali mengizinkan para sahabat untuk melaksanakan hijrah menuju ke Habasyah. Pada waktu itu berangkat dengan jumlah yang jauh lebih banyak, 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Pada waktu itu, kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang sangat baik di tempat itu, yang membuat orang-orang Quraisy marah, karena mereka mendengar bahwasanya kaum muslimin diperlakukan dengan baik di tempat itu. Mereka bisa beribadah, mereka mendapatkan perlindungan, sehingga orang-orang Quraisy merasa tidak senang. Akhirnya mereka mengutus 2 orang, yaitu Amr ibnu As dengan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Tujuannya untuk membujuk Raja Habasyah An-Najasi agar mau menyerahkan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Pada waktu itu 2 orang ini membawa hadiah kepada Raja Najasyi dan para pembesarnya, berharap agar sang raja mau mengembalikan kaum muslimin kepada mereka. Sesampainya di istana Raja Najasyi, kedua orang tersebut terlebih dahulu menemui para pembesar dan pejabat-pejabat di sana, para menterinya, memberikan hadiah kepada mereka dan menghasut mereka terlebih dahulu, menyebarkan provokasi dan fitnah terlebih dahulu tentang kaum muslimin. Tujuannya agar nanti para menteri-menteri ini, para pembesar-pembesar ini bisa mengompori Raja Najasyi agar mau mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Mereka katakan bahwasanya kaum muslimin ini datang dengan agama yang baru, bukan dengan agama yang dianut di kerajaan tersebut, yaitu agama Nasrani, dan bukan pula dengan agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Para pembesar-pembesar tadi juga mengompori Raja Najasyi agar mau menyerahkan kaum muslimin kepada utusan Quraisy tersebut.
Namun Raja Najasyi ini adalah seorang yang adil, penuh dengan kebijaksanaan. Dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut sebelum ia mendengar dari kedua belah pihak. Akhirnya pada waktu itu dipanggillah utusan dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far dari awal sudah berkata di dalam dirinya bahwa dia akan jujur, tidak akan berbohong, tidak akan berbelit-belit. Kalau ditanya tentang agamanya maka dia akan jelaskan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, tampil sebagai juru bicara. Ia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, berkata jujur, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, berbuat baik kepada tetangga. Artinya yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah perkara-perkara yang mulia. Kemudian Raja Najasyi ini meminta kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Mendengar ayat tersebut yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Najasyi menitikkan air mata. Bahkan pendeta-pendeta yang berada di sekelilingnya pun menangis. Kemudian apa kata Najasyi? Inna hadza walladzi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Demi Allah, apa yang datang kepada Muhammad dan apa yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari sumber yang sama. Karena dia merasakan bahwa apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib ini sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Intaliqa fala wallahi la usallimuhum ilaikuma. Pergilah kalian berdua, ya. Amr ibn As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pergi kalian berdua, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah akhirnya keluar dengan penuh kekecewaan. Akan tetapi Amr masih memiliki rencana kedua untuk mengkompori Raja Najasyi tersebut. Keesokan harinya dia datang lagi menemui Raja Najasyi dan mengatakan bahwasanya orang-orang muslim ini berbicara tentang Nabi Isa dengan suatu hal yang besar. Kaum muslimin ini berbicara tentang Nabi Isa dengan suatu perkara yang mungkin kalian ingkari. Kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib, ditanyakan hal tersebut. Kemudian Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berkata sesuai dengan apa yang telah dikabarkan kepada nabi kami. Huwa Abdullahi wa rasuluh wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra'il betul. Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang dikatakan oleh nabi kami. Dia adalah hamba Allah, utusannya, ruh yang datang dari Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang suci dan perawat. Kemudian Najasyi mengambil sebatang kayu dan mengatakan, wallahi ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Katanya, demi Allah, Isa putra Maryam tidak lebih dari apa yang kalian katakan. Seujung kayu pun tidak. Artinya apa yang kalian katakan tentang Isa itu benar. Ya. Akhirnya beberapa orang pendeta tidak setuju. Ya, beberapa orang pendeta tidak setuju. Tapi Najasyi berkata dengan tegas kepada mereka, ya, bahwa dia tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy tersebut. Najasyi mengatakan, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Pergilah, wahai kaum muslimin, kalian aman di negeriku. Man sabbakum gharima, man sabbakum gharima, man sabbakum gharima. Siapa saja yang mencela kalian maka dia akan didenda. Siapa saja yang menyakiti kalian maka dia akan dihukum. Ma ahabba alli dabara min dhahabin wa anni adaitu rajulan minkum. Dan demi Allah, aku tidak ingin memiliki gunung yang penuh dengan emas jika seandainya aku menyakiti salah seorang di antara kalian.
Dan memang jamaah kaum muslimin, Raja Najasyi ini ketika dia menerima surat dari Nabi Muhammad pada akhir tahun ke-6 Hijriah, dia menyatakan keislamannya secara diam-diam pada waktu itu, karena tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, para pendeta yang ada di sekitarnya tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, sehingga dia satu-satunya muslim di Najasyi pada waktu itu, di Habasyah pada waktu itu. Akhirnya dia juga memerintahkan pengawalnya untuk mengembalikan segala hadiah yang telah diserahkan oleh orang-orang Quraisy, utusan Quraisy tadi, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian dua utusan tersebut kembali ke kota Makkah dalam keadaan gagal dalam melaksanakan misi mereka. Tapi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kita bisa bahas pada malam hari ini, tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW di masa awal-awal dakwah, begitu juga dengan kaum muslimin. Dan ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa apa yang kita alami saat ini mungkin belum seberat yang dialami oleh kaum muslimin. Mereka terpinggirkan, mereka terhinakan, mereka istilahnya mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, akan tapi mereka bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin. Saya yakin-yakinnya mereka benar-benar beriman sekuat-kuatnya, tanpa ada sedikit pun keraguan. Itulah yang memberikan mereka kesabaran dan kekuatan untuk bertahan dengan segala penyiksaan dan penekanan yang mereka terima dari orang-orang Quraisy. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Tapi mungkin ini ada sebuah pertanyaan, kenapa susunan Al-Quran tidak dimulai dari surat yang pertama kali turun? Baik, berkenaan dengan susunan dari ayat Al-Quran, ya, itu memang berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika ayat turun, maka Nabi SAW berkata kepada orang yang menuliskan Al-Quran agar surat tersebut ditempatkan di sini. Artinya ini memang adalah langsung perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam penempatannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memang ditulis dalam mushaf ini tidak sesuai dengan urutan turunnya. Makanya kita kalau seandainya kita baca ayat-ayat Al-Quran, terkadang kita dapati ada suatu ayat, kemudian ada ayat lain yang bertentangan dengan ayat itu, karena mungkin ayat tersebut telah dihapus hukumnya, ya. Dan itu memang berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi urutan atau susunan Al-Quran saat ini, mulai dari susunan ayatnya, susunan suratnya, itu adalah ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah kaum muslimin, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi kita belajar sangat banyak dari kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam berbagai tekanan dan penyiksaan yang mereka terima. Semoga ini memberikan gambaran kepada kita semua. Kemudian kita juga menjadi lebih bersemangat dan lebih bersabar dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah keterasingan ini. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya ibarat orang-orang yang berpegang dengan bara api. Panas, akan tetapi dia harus bersabar. Dan yakinlah akan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa membuat kita bersabar dengan segala tekanan yang kita terima dalam menjalankan agama Allah, melainkan keyakinan kita bahwa dunia ini akan berakhir dan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Tidak akan ada yang bisa membuat kita bertahan selain itu. Tapi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.